Sebelumnya, Bang Opik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk wilayah Desa Hegar Mukti sampai detik ini aman. Terkait tadi himbauan Kamtibmas yang saya sampaikan pada saat sholat Jumat, memang lampu merah Tegal Danas ini masih dalam tahap baru, belum ada 1 bulan, dan masyarakat masih belum terbiasa. Memang masih banyak ditemukan masyarakat yang melanggar, baik menerobos lampu merah atau tidak mengikuti aturan-aturan terkait lalu lintas. Makanya tadi saya memberikan himbauan agar masyarakat pada saat melintas, baik akan berangkat bekerja ataupun pulang bekerja, minimal menaati peraturan lalu lintas. Jangan sampai nanti terjadi kecelakaan sehingga menimbulkan kerugian dirinya sendiri ataupun keluarganya. Ya, kami dalam hal ini tidak bosan-bosan sebagai fungsi Babin Kamtibmas, yaitu memberikan himbauan-himbauan agar masyarakat minimal menjadi polisi untuk dirinya sendiri. Untuk situasi Kamtibmas Desa Hegar Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, sampai hari ini terpantau aman. Sepanjang tahun 2025 memang masih ada terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor, itu rata-rata di kontrakan-kontrakan. Itu pun langkah-langkah saya sebagai Babin Kamtibmas yang pertama adalah membuatkan spanduk himbauan Kamtibmas. Yang kedua, selalu menghimbau kepada pemilik kendaraan bermotor agar menambahkan kunci ganda dan jangan suka parkir di luar, karena kebanyakan kasus pencurian kendaraan bermotor yang ada di Desa Hegar Mukti ini jadi parkirnya itu di luar. Setelah pulang kerja, capek, istirahat tidur, motornya ada di luar, bahkan kadang-kadang pernah saya temukan kunci kontaknya itu masih tergantung di sepeda motor. Tentunya ini menimbulkan kerawanan-kerawanan. Ya, insya Allah di tahun 2026 ini akan kami tingkatkan lagi, dari mulai himbauannya, dari mulai sosialisasinya, dari mulai memberikan mengingatkan lagi masyarakat jangan sampai terjadi aksi pencurian kendaraan sepeda motor. Mungkin begitu, Bang Opik. Mengingat keterbatasannya personil polisian, Ya. ini kan Babin Kamtibmas kan di Desa Hegar Mukti yang luasnya cukup luas ini kan, Ya. mungkin hanya 1 orang ya. Betul. Jika untuk mengcover seluruh Desa Hegar Mukti rasanya tidak mungkin ya. Ya. Nah, bagaimana sih caranya Bapak Babin Kamtibmas ini bisa mengcover seluruh Desa Hegar Mukti, mulai dari pengawasan, sosialisasi, maupun pengamanan. Nah, silahkan dijelaskan. Baik, begini Bang Opik, alhamdulillah kami mempunyai wadah, namanya itu Pokdar Kamtibmas, Kelompok Sadar Keamanan Ketertiban Masyarakat, yang dimana Pokdar Kamtibmas ini adalah warga sipil yang kami istilahnya kami dekati dan kami ajak untuk menjadi kelompok sadar akan keamanan dan ketertiban masyarakat. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Bang Opik. Menurut data yang sudah saya data di tahun 2025 saja, ini jumlah masyarakat Desa Hegar Mukti ini sudah mencapai kurang lebihnya di angka 16.000 jiwa. Tentunya dengan kehadiran Babin Kamtibmas yang 1 orang tidak akan bisa mengcover luasnya wilayah Desa Hegar Mukti dan banyaknya jumlah masyarakat yang ada di Desa Hegar Mukti. Alhamdulillah kami sudah mulai merangkul yang tadi saya sebutkan, Pokdar Kamtibmas,
Dan yang kedua, kami melakukan pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh. Ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Minimal di tiap dusun, di Desa Hegar Mukti ini ada 3 dusun, dusun 1, dusun 2, dan dusun 3. Ya alhamdulillah, masing-masing dusun ini kami sudah mempunyai kedekatan secara emosional. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Jadi bisa sangat-sangat membantu dan meringankan beban tugas seorang Babin Kamtibmas. Karena saya cuma sendiri, 24 jam non-stop. Tentunya kalau tidak dibantu oleh potensi masyarakat, kami akan merasa kesulitan dan akan merasa keberatan karena ya tadi luas wilayahnya cukup luas, jumlah masyarakat yang sangat beragam, dengan dibantu oleh kelompok-kelompok Pokdar Kamtibmas, tokoh masyarakat sangat-sangat membantu kinerja daripada Babin Kamtibmas. Begitu Bang Opik? Kalau boleh tahu nih, ya, tugas tupoksi ya, tugas pokok fungsi dari Pokdar Kamtibmas tadi ya, apa saja dan baik. SOP-nya seperti apa dan cara membantu kepolisian maupun masyarakatnya itu seperti apa, bisa dijelaskan? Baik. Jadi memang Pokdar Kamtibmas ini adalah salah satu wadah atau organisasi yang memang di bawah naungan langsung kepolisian. Dalam hal ini ya Polsek Cikarang Pusat, di bawahnya lagi itu adalah Babin Kamtibmas. Jadi Pokdar Kamtibmas ini adalah sebuah perorangan atau kelompok yang sudah kita berikan pelatihan-pelatihan ataupun himbauan-himbauan. Minimal adalah dia bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Setelah dia bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri, minimal dia bisa menjadi polisi dalam sekup lingkungan keluarga dan tetangga kanan atau kiri. Ya tugas-tugasnya sebenarnya sederhana saja. Contoh misalkan, tetangganya ada yang tidak pakai helm pada saat mau berkendara, minimal Pokdar Kamtibmas ini bahasanya ya menegurnya secara halus. Pak, kalau keluar berkendara minimal pakai helm Pak, jangan sampai nanti Bapak nggak pakai helm, terjadi kecelakaan, sayang loh Pak, kepala kalau kena jalan atau aspal kan jangan sampai nanti menimbulkan luka dan sebagainya. Itu salah satu tugasnya. Kalau di Cikarang Pusat ini ya alhamdulillah Pokdar Kamtibmasnya aktif, sering membantu tugas-tugas kepolisian Polsek Cikarang Pusat. Biasanya di malam Jumat malam Sabtu dan Sabtu malam Minggu itu sering kami ajak ikut apel bersama. Jadi setelah apel bersama, kita melaksanakan patroli kewilayahan, dan Pokdar Kamtibmas ini yang tidak ada kesibukan atau yang sedang libur, tidak bekerja, dipersilahkan ikut. Jadi kita ikut bersama-sama mengamankan wilayah hukum Polsek Cikarang Pusat. Kalau saya wabil khusus ikut mengamankan wilayah Desa Hegar Mukti. Begitu Bang Opik. Oke, terakhir ya. Iya. Ini kan ya Bang, terkait yang sedang marak di Cikarang Utara, semacam obat gitu. Iya. Kabupaten Bekasi lah, Bekasi ya. Iya. Untuk warga Hegar Mukti itu gimana? Baik, seperti yang sudah kita ketahui Bang, terkait dengan maraknya peredaran obat kategori G ya Bang ya. Mungkin kalau terkenalnya itu ada Tramadol dan Eximer. Ya alhamdulillah saya ya tadi kita bergabung, kita merangkul ada tokoh masyarakat, tokoh agama, terutama adalah tokoh pemuda. Dalam hal ini saya merangkul Karang Taruna. Kita sering mengadakan kegiatan diskusi Bang. Jadi diskusinya ini terkait dengan bahaya ataupun dampak obat keras masuk dalam kategori G. Jangan sampai remaja-remaja yang ada di wilayah Desa Hegar Mukti ini terkontaminasi, ikut-ikutan ataupun diajak nih Bang. Minimal kalau kita sudah lakukan himbauan-himbauan, binluh lah Bang. Kalau bahasa di Bimas itu ada namanya penyuluhan Kamtibmas atau binluh. Jadi minimal remaja, anak-anak
yang ada di wilayah Desa Hegarmukti itu mereka mempunyai pemahaman bahwasanya obat tersebut itu ya sangat tidak baik untuk kesehatan dirinya sendiri. Jadi alhamdulillah Bang, kalau untuk di wilayah Desa Hegarmukti khususnya Cikarang Pusat, wabil khusus Desa Hegarmukti ya alhamdulillah sampai detik ini aman, tidak ada aduan dari pun masyarakat. Toh kalau memang ada aduan dari masyarakat, saya beserta tokoh masyarakat didampingi oleh aparatur desa juga Babinsa, kita langsung terjun aktif Bang. Kita cek dulu Bang, takutnya laporan tersebut laporan hoax atau laporan yang tidak terbukti, makanya kita cek. Setelah kita cek, nanti saya biasanya sebagai Babin Kamtibmas akan berkomunikasi dengan pihak Reskrim atau Kanit Reskrim untuk upaya-upaya selanjutnya. Mungkin begitu Bang. Tapi kalau secara umum terkait dengan peredaran obat, alhamdulillah di wilayah Desa Hegarmukti sampai detik ini alhamdulillah aman, nyaman, dan kondusif Bang. Terakhir, harapan sekaligus pesan Baik. untuk agar Kamtibmas di Desa Hegarmukti khususnya, Baik. umumnya Cikarang Pusat dan Kabupaten Bekasi terjaga aman dan terkendali seperti apa yang disampaikan, baik untuk Pokdar Kamtibmas maupun untuk masyarakat Hegarmukti secara keseluruhan. Baik Bang, ya harapan saya di awal tahun 2026 harapannya tentu bisa menjadi lebih baik daripada tahun 2025. Ya terkait dengan bidang keamanan Bang, ya memang masih banyak PR, masih banyak kekurangan, masih banyak keterbatasan. Ya harapan saya di tahun 2026 Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat semakin aman, tidak ada kejadian 3C Bang, curas, curat, dan curamor. Ya tentunya itu harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Jadi saya juga berharap kepada seluruh masyarakat Desa Hegarmukti ya agar lebih peduli dengan keamanan, minimal keamanan lingkungan sekitarnya dulu saja. Apabila ada orang-orang mencurigakan, orang asing, ya harus segera lapor berjenjang ke RT, ke RW, kepala dusun, ataupun bisa langsung ke saya agar minimal lingkungan kita bisa kita jaga dari orang-orang yang ingin berbuat jahat, berniat jahat, sehingga merugikan masyarakat Desa Hegarmukti. Jadi harapan saya Bang di tahun 2026 ini, Hegarmukti aman, nyaman, dan masyarakatnya semua bahagia. Terima kasih Pak. Siap Bang, siap Bang. Eka Agung. Siap Bang. Amin, amin, amin. Terima kasih buat waktunya. Siap Bang. Ya Bang.